Ya, salam sehat. Rebalancing MSCI Q3 2025. Jadi sebuah laporan hari kedua MSCI ya. Video yang ke-6 kalau nggak salah. Ini yang perlu saya tekankan di sini bahwa eksekusi debt ya, itu jatuh hari Selasa tanggal 26, tapi ini waktu Amerika. Jadi tanggal 27 kita ya, Agustus 2025. Ya, kita langsung ke data aja. Jadi di hari kedua ini rebalancing ya, itu sudah kehilangan momentumnya ya. Kehilangan momentum ya. Karena ya memang di hari pertama lah momentum itu terjadi. Jadi sebaiknya kita buy ya dengan prediksi terukur saham yang akan masuk rebalancing MSCI H-1 ya. Ya, H-1 dengan segala resikonya ya. Nah, terbukti kemarin pas momentum datang, cuan bisa naik 7%, DSSA ARA, ADRO karena di DEL ya merah 4,28, AAD naik 2,81, KEPIK naik 1, KEPIK, nah ini yang aneh ya, KEPIK malah minus 1,94, tapi kemarin kita beli ini pas merah. Kemarin jual di 2% dan 3% ya. Kemudian PTRO naik 9%, Ratu naik 5,43%, TAPG naik 2,4%. MBMA sesuai dengan prediksi bahwa dia di DEL dari MSCI ya turun 7,33%. PNLF demikian turun 1,57%. Nah, di berikutnya cuan udah kehilangan momentum merah ya, walaupun nah ya momentum di hari kedua itu ada di menit-menit awal ya, atau jam-jam awal opening ya, seperti ini kan masih open 0,6%, jadi ada imbas dari hari kemarin karena valuasinya meningkat tajam, ini 4 ya, 1,6 0,6 dan tertingginya 1,6 sebelum ditutup merah di 1,9. DSSA karena ARA ya dia efeknya lebih nendang, yaitu open di 5%, high-nya 12%, tutup di 7,1%. Nah, ini yang maintenance ya, DSSA itu kelihatan maintenance-nya. Kemudian ADRO ya, ini memang di DEL. Di hari kedua malah hijau di 1,1%. ADRO high-nya 2,2%. Nah, yang di DEL malah hijau di hari kedua. AAD merah. Ini lelet banget ya, jadi elastisitasnya terhadap MSCI itu kurang nendang ya. High-nya 0,3% cuma, menyedihkan ya. KPIG kemarin merah, hari kedua
Ya, tertingginya di 4% sebelum last di 0%. PTRO 0,8% tertingginya, tutup di 1,1% minus. Ratu, ya, dan seterusnya ya. Jadi intinya kalau kita hari kedua ambil yang di Dell, hari pertama ya, ambil yang di Dell di closing, nah di hari kedua malah hijau, atau kita bisa jual di harga tertingginya. Atau ya kalau mau kita mau 1,5% dapat kayaknya. MBMA ya. Oh ya, tergantung turunnya dalam atau enggak ya. Seperti MBMA turun 7,33%, dia mantulnya cukup tinggi yaitu 4%. 4,7 tepatnya. Kita ambil 2% bisa. Karena kan bisa pakai uang besar. Ya, itu. Kemudian Adro ya. Ini 4,28%, coba separuhnya. Oh iya, ambil separuhnya ya. Iya. Ambil separuhnya 4,28 ya kita incernya 2. Terus 7,3 ya kita incernya 3,5. Ya. Nah, kalau 1,5 nggak usah. Ya, jadi kita ambil di penurunan tertajam, terutama big cap ya, yang di Dell, ya. Kemudian small cap yang di Dell, di mana semakin dalam terkoreksi semakin bagus dia akan mantul di hari kedua. Karena apa? Saham ini bukan saham sembarangan seperti Adro ya, itu jelas bukan sembarang ya saham. Dia udah big cap di MSCI, kemudian di LQ45, FTSE ya misalnya, Movis. Jadi ada trik baru ini ya. Trik baru justru kita ambil saham yang di Dell di hari pertama, di mana momentum itu datang, otomatis merah dalam atau merah. Nah, kita ambil yang merah dalam. Dalam hal ini Adro dan MBMA. Kita ambil setengahnya, 7,3 misalnya. Kan kita setengahnya tuh 3,5 lah ya. Kita TP di 3,5%. Goal ya. 3,5% dapat kita. Kemudian ini 4,28, kita jual setengahnya 2%. Goal. Ya. Kalau di SSA karena ini ARA ya gampang. Nah itu ya. Jadi laporan ya. Ingat kita dalam memprediksi yang di add maupun di Dell di MSCI itu kita pertimbangkan saham yang baru IPO juga, yang tentunya memenuhi kriteria MSCI yaitu valuasi dan market cap. Nah, terus tadi yang intinya kita ke intinya ya. Jadi momentum ya. Jadi kita jangan kehilangan momentum dengan spekulasi, yaitu memprediksi emiten-emiten apa aja yang masuk MSCI, baik big cap maupun small cap. Kemudian untuk momentum yang kedua, kita berpikir kebalik. Ya. Kita buy di hari pertama MSCI emiten-emiten yang turun dalam hal ini MBMA dan Adro. Kita jual setengahnya yaitu 2,2% dan 3,5% karena separuhnya dari penurunan kemarin.
Ini trading by momentum ya. Dalam hal ini momentum MSCI atau saya sering sebut dengan trading musiman. Karena pasti datangnya bahwa musim MSCI ya Februari, Mei, Agustus, November. Jadi musim ya, seperti buah mangga. Setiap 3 bulan sekali, kalau buah mangga setahun sekali. Nah, ini 3 bulan sekali. Enak kan? Musiman kok 3 bulan sekali. Ya, tapi yang paling besar itu biasanya November 2002. Ya, tergantung tahunnya ya. Jadi November itu biasanya MSCI yang tergreget, ya, terendang. Karena apa? Karena berbarengan dengan windress atau window dressing. Ya, cukup ya. Poinnya singkat aja. Kita tutup MSCI. Nah, kita ketemu di MSCI yang di hari yang terakhir ya, sebelum eksekusi. Nah, kita nanti coba nyari yang di gap up dan di gap down. Ya, cukup ya. Singkat aja. Salam sehat.